Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan adalah bulannya ampunan, bulannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, kita pernah berbuat maksiat. Maksiat itu lawan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketaatan. Jadi maksiat itu artinya menjalankan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Segala macam bentuk maksiat dikerjakan. Ya berzina, ya mabuk-mabukan, ya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan seterusnya. Banyak dosa-dosa yang dilakukan ketika sebelum Ramadan, maka saatnya kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu tidak sekedar minta ampunan, tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, dengan semurni-murninya bertaubat. Apa taubat nasuha? Ada 4. Yang pertama adalah mengakui kesalahannya. Kalau kesalahannya kepada Allah, langsung akui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah menceritakan aib kita kepada orang lain. Kalau kita punya kesalahan kepada seseorang, ada orang yang pernah kita zalimi, datangi, minta maaf kepadanya. Perkara dimaafkan atau tidak, ini perkara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Apakah taubatan nasuha itu? Taubatan nasuha adalah dengan benar-benar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya. Setidaknya ada 4 langkah. Yang pertama, akui kesalahan kita. Kalau kesalahan kepada Allah, akui kepada Allah. Kalau kesalahan kepada manusia, akui kepada manusia. Yang kedua, langkah kedua adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah berzina, mungkin kita pernah mabuk-mabukan, mungkin kita pernah tinggal sholat, mungkin kita pernah tinggal puasa atau tidak berpuasa. Mulai saat ini kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun di mata manusia besar, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa diampuni, maka orang tersebut akan diampuni. Maka sungguh-sungguhlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis di hadapan Allah, cucurkan air mata kita, hadirkan sepertiga malam. Kemudian kalau kesalahan itu di hadapan manusia, maka maaflah kepada manusia yang pernah kita zalimi tersebut. Kita datangi siapapun itu, hilangkan gengsi. Karena kalau orang tersebut belum ridho mengampuni kita, maka Allah pun tidak memaafkan dosa orang tersebut. Datangi. Yang ketiga, tidak mengulang-ulang kembali perbuatan yang sama. Orang yang taubatnya benar, boleh jadi orang tersebut berjalan, kemudian terperosok pada satu lubang, dan ketika melalui jalan yang sama, jangan sampai terperosok pada lubang yang sama. Artinya apa? Manusia memang kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun, kata Rasulullah. Setiap anak cucu Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik mempunyai kesalahan dialah orang-orang yang bertaubat. Mereka itu orang-orang yang bertaubat. Dan salah satu langkah bertaubat adalah tidak mengulang-ulang kembali perbuatannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan dia tidak mengulang-ulang kembali perbuatannya, sedangkan dia telah mengetahui.
perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Mungkin kita terperosok pada dosa-dosa yang lain, itu pun faktornya tidak disengaja atau kehilafan kita, tapi jangan sampai dosa tersebut berulang pada tempat yang sama. Dan yang terakhir, yang keempat adalah taubatan nasuha. Langkah keempat adalah islah diri, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya belum benar, maka belajarlah sholat. Kalau baca Qur'annya belum benar, belajarlah baca Al-Qur'an. Kalau belum paham ilmu agama, belajarlah ilmu agama. Perbaiki diri. Kalau yang tadinya sholatnya bolong-bolong, maka jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Kalau tadi sholatnya belum berjamaah, maka berjamaahlah sholatnya. Kalau yang tadinya tidak berpuasa, maka berpuasalah. Kalau tadinya itu tidak berzakat, maka berzakatlah. Bahkan sedekahlah lebih daripada kadar biasanya. Perbaiki diri terus dan terus. Sehingga apa? Keempat langkah ini, mengakui kesalahan, minta ampunan kepada Allah atau minta maaf kepada manusia. Yang ketiga, tidak mengulangi kembali. Dan yang keempat adalah memperbaiki diri. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuni kita. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.